Kalau kita melihat-lihat, kemudian kita merenungkan apa yang terus terjadi di negeri kita, musibah demi musibah terus datang. Dia pergi, tapi dia kembali. Musibah itu tidak berhenti, tapi yang ada berganti. Beberapa waktu yang lalu di kota Bondowoso ada musibah yang terjadi. Di kota-kota yang lainnya juga tidak berbeda. Dan ada sebuah virus yang ternyata virus ini membuat dunia ketakutan. Entah virus itu besarnya seperti apa. Tapi ternyata WHO sendiri sudah mengumumkan kondisi darurat global untuk COVID-19 ini. Kita takut, sehingga kita melihat banyak orang yang berusaha untuk mencegah agar dia tidak terinfeksi dengan virus ini. Taib jamaah, kita takut terinfeksi. Maka mulai banyak negeri yang berpikir untuk mencegah agar corona ini tidak masuk ke negeri tersebut, dengan cara mengcancel semua penerbangan, bahkan memberhentikan semua penerbangan dari dan ke tempat yang bermasalah. Ada juga orang-orang Indonesia yang harus dikarantina selama 14 hari karena takut virus itu mengenai banyak manusia yang ada di negeri ini. Dan kita selalu berpikir bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Tapi pernahkah kita berpikir kenapa semua itu terjadi? Apakah penyebabnya karena ada orang-orang yang makan kelelawar? Atau karena sebab lain? Kita percaya enggak bahwa bumi ini ada penciptanya? Muslim percaya, dan kita senantiasa berikrar mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, pemilik, pencipta, pengurus alam semesta ini. Ketika ada orang-orang yang melakukan pelanggaran di sebuah perusahaan, di sebuah negeri, kira-kira sikap pemerintah negeri tersebut atau bos perusahaan tersebut, apa yang akan dilakukan terhadap para pelanggar-pelanggar tersebut? Dihukum. Apakah virus yang menimpa kita ini bukan hukuman? Apakah musibah yang menimpa kita ini bukan hukuman? Atau kita masih berpikir ya itu biasa, itu kondisi alam? Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala,
Hadis ini dari sahabat Umar bin Al-Khattab Al-Faruq radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami orang-orang Muhajirin. Lalu beliau mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai sekalian kaum Muhajirin. Tadi kita mendengar imam membaca tentang fadilah orang-orang Muhajirin. Mereka manusia-manusia pilihan Allah yang meninggalkan negeri mereka, meninggalkan segala kesenangan yang biasa mereka dapatkan. Mereka punya rumah, mereka punya pekerjaan, mereka dihormatin dan dihargai di negeri mereka. Tapi karena iman, mereka tinggalkan semua itu. Mereka hijrah ke kota Madinah. Ada apa kok dipanggil secara khusus orang-orang Muhajirin? Ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khisalun khams idza tulitum bihin wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih bala dengan 5 perkara tersebut, dan aku memohon perlindungan kepada Allah, jangan sampai kalian hidup di masa itu. Nabi mendoakan orang-orang Muhajirin, dan sepertinya mereka orang-orang Muhajirin selamat dari bala yang akan menimpa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihimut ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Tidaklah al-fahisha, perbuatan zina, perbuatan kekejian, dosa-dosa yang menjijikkan, homoseksual atau yang semisal. Tidaklah dosa ini nampak di suatu kaum sehingga mereka mengumumkannya. Gak malu-malu lagi mereka mengumumkan hal itu, seakan-akan itu hal yang wajar, seakan-akan itu hal yang biasa. Kita melihat semakin menakutkan kondisi negeri kita. Kalau yang di luar, ya mungkin kita tidak terlalu mengetahui. Beberapa hari yang lalu, banyak anak-anak muda yang merayakan hari Valentine. Pada malam Valentine itu dikatakan kondom laris. Apa yang terjadi? Sekarang kita mendapatin orang-orang berzina dan mereka mendokumentasikan perzinaan mereka. Tidak cukup di sana, mereka publikasikan. Hatta yu'linu biha. Mereka umumkan kalau mereka berzina. Bahkan ana membaca tadi atau kemarin, ada seorang public figure, seorang artis yang mengatakan, udahlah urusan hubungan seksual sebelum menikah itu gak usah dibesar-besarin. Itu kan hak orang masing-masing. Subhanallah. Kita harus jaga negeri ini. Ada suami yang jual istrinya dan diumumkan sama dia. Lama-kelamaan jamaah ini akan jadi kebiasaan. Dan yang paling menakutkan LGBT. Ana baru membaca tentang sebuah kalau ada film yang dibikin kemudian ada penjelasannya itu, sinopsis sebuah film yang belum dibikin.
sedang dibikin. Film itu film yang sangat disukain oleh sebagian besar penduduk dunia. Film-film hero yang dikeluarkan oleh Marvel. Masya Allah. Baru mulai kita sudah dapat pertanyaan ya. Yang menarik dan menjijikkan, disebutkan di sana bahwa nanti film ini dan sedang dibikin, sedang digarap, ada adegan laki-laki berciuman dengan laki-laki. Baru pertama jemaah. Film yang disukai oleh mayoritas penduduk bumi ini mungkin, yang menghasilkan uang banyak, yang ditonton oleh public figure, akan menunjukkan laki-laki berciuman dengan laki-laki. Dan disebutkan bahwasanya para kameramen, mereka orang-orang teknis ketika membuat film itu, mereka menangis bahagia sebagai bentuk kemenangan mereka untuk menunjukkan kepada dunia bahwa LGBT legal. Dan itu akan ditayangkan dan akan ditonton, diumumkan sama mereka. Dan kalau kita tidak mengingkarinya, apa yang akan terjadi? Kata Nabi SAW, kalau itu yang terjadi, maka Allah akan menampakkan di mereka, memunculkan di mereka wabah-wabah dan penyakit-penyakit yang belum ada di umat-umat sebelum mereka, yang sudah pergi. Nggak ada. Dulu ada SARS, ada MERS, sekarang COVID-19, entah apa lagi yang akan datang. Kita harus tahu apa sih penyebabnya. Kalau kita beriman bahwasanya bumi ini milik Allah Azza wa Jalla, dan kita tahu tidak ada yang namanya penyakit yang turun, melainkan akan ada obatnya dari Allah Azza wa Jalla. Karena kita tahu Allah pencipta langit dan bumi ini. Dan Allah sudah sebutkan, tidaklah kekejian merajalela sampai mereka mengumumkannya, melainkan Allah akan kirimkan penyakit ke mereka. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Sampai hari ini 2000 lebih yang sudah tewas karena virus tersebut. Cina menjadi negeri pertama yang paling besar orang-orang yang terinfeksi, disusul oleh Korea Selatan. Ahibati fillah, apakah kita hendak menanti virus itu datang? Atau kita cukup pakai masker? Kita cuci tangan kita? Atau kita cuci hati kita? Banyak di antara kita yang sibuk dengan sebab-sebab duniawi, seakan-akan dia orang yang materialis. Semuanya ya dengan sebab duniawi. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla, Rabbul Alamin, mengatakan ma asabakum min musibatin illa fabima kasabat aydikum. Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian kecuali karena kerjaan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan banyak yang Allah maafkan, banyak. Itu kata Nabi SAW.